Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Rina Nuraini dengan NPM 240621211029. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Bapak Acep Rahmat SAG MPHIL, yaitu merefleksikan konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Yang pertama yaitu konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam terminologi filsafat pendidikan dan pemikiran serta praktik pendidikan di Indonesia, keadaan formal filsafat pendidikan di Indonesia ini kenyataannya belum pernah ada, meskipun dalam penetapan kebijakan-kebijakan pendidikan hal tersebut sudah terkandung secara inklusif. Dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah tampak adanya dasar pemikiran psikologis, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang paling baik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan, materi, metode, alat, manajemen, dan lain sebagainya, yang merupakan komponen-komponen sistem pendidikan. Namun, di dalam memilih konsep-konsep terbaik tersebut tidak secara jelas menggunakan terminologi filsafat ataupun filsafat pendidikan secara baku dan yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit memilih cabang filsafat mana dan aliran filsafat mana yang dipakai dalam menetapkan kebijakan atau membuat aturan pelaksanaan. Satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filsafat pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang dari zaman dulu sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya, bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan yaitu 1. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhannya maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Yang keempat, hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Yang kelima, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai dasar konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit Pancasila ditetapkan sebagai filsafat pendidikan Indonesia, namun dalam kenyataannya Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan berpikir pendidikan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam praktik penyelenggaraannya. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia, model dan kerangka berpikir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Salah satu bidang pembangunan yang menggunakan paradigma pembangunan adalah pembangunan bangsa dan pembentukan karakter bangsa. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Pancasila menjadi acuan dasar pemikiran dan pelaksanaan pendidikan. Hal ini telah ditetapkan dalam penetapan hukum yang mengenai pendidikan. Yang selanjutnya ada beberapa kebijakan pendidikan Indonesia terkait pandangan filosofisnya. Sudah banyak kebijakan pemerintah Indonesia
dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada sudut pandang filosofis secara universal. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya yaitu 1. Indonesia telah memilih pola pendidikan seumur hidup karena pada prinsipnya manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang mulai lahir sampai mati. Ajaran Pancasila memandang manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Begitu pula pendidikan tidak hanya untuk anak, namun untuk orang dewasa juga. Yang kedua, Indonesia juga telah melaksanakan pendidikan untuk semua. Hal ini didasarkan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan ini sesuai dengan Pancasila. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.